demi untuk terus semakin meningkatkan kemampuan tempur dan memperkenalkan TNI dengan sistem persenjataan modern. Kini Kementerian Pertahanan Indonesia terus menggenjot kebutuhan esensial TNI dari ketiga matra. Sementara itu, berdasarkan kutipan sumber media informasi militer, secara takson artileri terbagi dalam dua bagian besar, yaitu artileri pertahanan darat Armet dan artileri pertahanan udara Arhanud. Dalam artileri pertahanan kelompok udara terbagi menjadi artileri pertahanan udara sedang atau Arhanud C dan artileri pertahanan udara ringan atau Arhanud III. Sehingga dengan sistem persenjataan yang dimiliki dan ukuran kaliber masing-masing senjata dengan tujuan untuk melindungi objek vital nasional dari musuh, membuat satuan-satuan Arhanud tersebut tersebar di Indonesia untuk melindungi pertahanan nasional. Berdasarkan hal tersebut, sehingga Kementerian Pertahanan Indonesia terus menambah jenis alutsista tempur terbaru yang tersebar di berbagai satuan TNI Angkatan Darat maupun TNI Angkatan Udara Indonesia. Namun, walaupun demikian, rudal Mistral ini tentunya bukan satu-satunya sistem pertahanan darat ke udara yang dimiliki oleh TNI saat ini. Sebab jika serangan musuh mampu lolos dari 5% kemungkinan tersebut, berbagai rudal dan senjata berlapis lainnya siap merontokkan serangan udara musuh. Selain itu, dalam hitungan detik, rudal Mistral Atlas Arhanud TNI ini mampu melesat dengan kecepatan 2,8 Mach menuju sasaran serta menggunakan sistem penembakan fire and forget dengan rudal berhulu ledak proximity fast. Dalam pengoperasiannya, rudal ini dapat diluncurkan dari infanteri, kapal perang, maupun kendaraan yang telah dimodifikasi oleh TNI Angkatan Darat. Di sisi lain, adapun rudal Mistral yang telah digunakan oleh TNI Angkatan Darat Indonesia ini telah digunakan oleh 20 negara di dunia. Di antaranya adalah negara Austria, Prancis, Indonesia, Norwegia, Pakistan, Korea Selatan, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Sedangkan dari versi sistem pertahanan laut atau kapal perang yang telah dilengkapi rudal Mistral ini, telah dilengkapi dengan 2 peluncur yang disebut Simbat dan dengan 4 peluncuran disebut Tetral. Adapun panjang rudal Mistral ini adalah 1,86 meter dan diameter 90 mm yang dapat dikendalikan dengan 1 orang prajurit TNI. Sementara untuk jarak efektif ketika rudal telah ditembakkan ke target sasaran musuh, memiliki kemampuan capai atau target sasaran yaitu 5,3 km atau yang lebih efektifnya ketika digunakan oleh TNI adalah berjarak 4 km dari target sasaran musuh sebelum misil diluncurkan ke target tersebut. Untuk hulu ledak dari rudal yang digunakan pada kapal perang ini yaitu berhulu ledak high explosive dengan jenis mesin solid rocket motor, serta kecepatan mencapai 800 mm per sekon atau 2,8 Mach high supersonic, serta dilengkapi sistem pemandu, yaitu infrared homing. Di sisi lain, dalam kutipan sumber media informasi lainnya, demi untuk meningkatkan kemampuan tempur TNI, Kodam Jaya juga telah dikerahkan sebagai pasukan infanteri untuk latihan taktis. Sementara itu, di sisi lain, selain rudal Mistral milik TNI Angkatan Darat ini yang akan ditugaskan untuk menjaga wilayah udara Indonesia, untuk terus meningkatkan kemampuan tempurnya adalah dengan hadirnya TNI Angkatan Udara sebagai pengguna pertama senjata pertahanan udara Skysail Mk2 35 mm selain negara pembuatnya, yaitu Switzerland. Adapun senjata Skysail Mk2 yang telah digunakan oleh TNI Angkatan Udara Indonesia ini diklaim adalah sebagai salah satu sistem pertahanan udara tercanggih dan terbaik di kelasnya.
Bagaimana tidak, sistem persenjataan ini selain dilengkapi dengan radar deteksi musuh, Skyshil Mk2 yang saat ini memperkuat armada tempur Indonesia, diklaim mampu merontokkan helikopter dan pesawat jet tempur sekalipun yang memiliki kecepatan di dalam bermanuver. Sementara itu, berdasarkan lansiran sumber media informasi militer terkait, senjata Skyshil Mk2 ini dibuat pada tahun 2014 oleh pabrikan senjata Swiss Oerlikon Contrafes Rheinmetall sebagai salah satu kebutuhan armada tempur udaranya. Selain itu, Skyshil Gun Missile adalah merupakan sistem pertahanan udara titik short range air defense yang mempunyai jangkauan peluru sejauh 4.000 meter dengan muntahan 1.000 peluru per menit dan jarak kecepatan amunisi rata-rata 1050 meter per detik, yang tentu saja dengan kecepatan yang dimiliki oleh senjata Skyshil ini mampu membuat jet tempur ataupun serangan rudal musuh yang masuk ke wilayah pertahanan udara Indonesia hanya memiliki 10% kemungkinan untuk lolos. Sementara itu, Skyshil Gun Missile yang memperkuat TNI Angkatan Udara memiliki amunisi IHEAD, yaitu Advanced Hit Efficiency dan Destruction, dengan kaliber 35 mm yang dapat menyembur menjadi 202 butir dan membentuk semacam perisai, yaitu Metal Spin Stabilized Projectiles setelah 4 detik ditembakkan, sehingga kemungkinan target lolos dari sasaran peluru diklaim hanya 10%. Di sisi lain, untuk satuan firing unit Skyshil Gun Missile ini terdiri dari 2 unit meriam revolver kaliber 35 mm dengan 1,38 inci, 1 sistem sensor pengendali radar, dan 1 pos komando secara terpisah, serta dilengkapi dengan 2 rudal darat ke udara jenis Chiron buatan Korea Selatan yang sudah terintegrasi dengan Skyshil Gun System sehingga mampu membuat jangkauan radar lebih luas dan efektif, sehingga sekaligus mengembangkan pertahanan titik menjadi pertahanan wilayah atau area. Selain itu, Skyshil Gun Missile Mk2 ini juga dapat ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan dengan sistem mobile serta menggunakan 4 truk yang sudah dilengkapi dengan derek. Masing-masing truk memuat 1 pos komen, 2 meriam revolver 35 mm, dan 1 sistem sensor kendali atau radar. Sedangkan Chiron dapat ditempatkan hingga sejauh 5 km dari komen pos Skyshil Gun Missile. Sementara itu, di sisi lain, berdasarkan sumber media informasi terkait lainnya, saat ini Skyshil Gun Missile Mk2 bidik TNI Angkatan Udara Indonesia ini ditempatkan di Denhanud 47 Paskas Halim Perdana Kusuma, Denhanud Paskas Lanut Supadio Pontianak, dan Denhanud Paskas Lanut Sultan Hasanuddin, serta masing-masing dilengkapi dengan 1 baterai yaitu firing unit. Sedangkan personel yang mengawakinya sudah mendapat pelatihan sebanyak 20 personel, terdiri dari 12 personel Paskas, 4 personel Depo, 60 Selamo Lanut Iswajudi, dan Depo Har 50 Lanut Adi Sumarmo Solo. Selain itu, sistem persenjataan Skyshil Gun Missile yang digunakan oleh Angkatan Udara Indonesia saat ini, Skyshil Mk2 juga telah digunakan sebagai sistem persenjataan kapal perang atau TNI Angkatan Laut Indonesia dalam mengawal dan menjaga wilayah laut maritim zona ekonomi eksklusif Indonesia. Skyshil Mk2 yang dipasang pada kapal perang ini juga berfungsi sebagai senjata serangan permukaan maupun serangan ke udara, yaitu pesawat jet tempur musuh yang berani menerobos wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.